Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam acara Tabura Injil, kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau sebagai firman yang hidup, Injil Kerajaan Allah itu yang terus ada di dalam kehidupan sepanjang kami hidup di tengah dunia ini. Pada saat ini kesempatan di mana kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir bagi kami sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami dan kami menghadapi hidup ini dengan percaya kepada Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami siap sambut berkat firman-Mu di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop pembacaan firman Tuhan, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini kasih karunia dan pembenaran Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 dengan tuntunan tema yaitu kasih karunia dan pembenaran Allah. Apa itu kasih karunia dan apa itu pembenaran Allah? Kasih karunia adalah kuasa Allah yang terus menyertai kita sebagai orang percaya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Sedangkan pembenaran Allah adalah tindakan Allah untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita sebagai manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus dituntun oleh Roh Kudus untuk memberi pengertian tentang dosa. Kita dapat mengetahui bahwa dosa adalah tindakan kita sebagai manusia melanggar perintah Tuhan. Dan akibat dari dosa itu kita menyimpang dari jalan yang benar, bahkan merusak apa yang diciptakan Tuhan yang baik dalam hidup kita.
dari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, itu dapat menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu menjalar sampai kepada kehidupan manusia dewasa ini. Artinya bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia dan menyebar ke seluruh generasi manusia tanpa memandang siapapun, dari janin dalam kandungan seorang ibu sampai kepada yang lanjut usia atau yang berambut putih. Jadi Paulus memperoleh pengertian yang sangat luar biasa untuk membagikan pengetahuan itu kepada kita semua, bahwa dosa satu orang yaitu Adam, maka dosa itu menyebar kepada semua orang. Sebab Adam satu-satunya sebagai seorang pemimpin yang menerima mandat dari Tuhan, dan dialah yang bertanggung jawab oleh karena Adam langsung menerima perintah dari Allah. Adam tidak menjalankan perintah itu sehingga semua orang dapat melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa dan hukum Taurat. Dosa ada sebelum ada hukum Taurat. Sedangkan menurut Rasul Paulus, dosa itu tidak akan diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi dosa dan hukum Taurat itu memiliki suatu hubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dosa bukan sekedar sifat, tetapi suatu penyataan yang tidak dapat diterima di hadapan Tuhan. Menghubungkan dengan hukum Taurat, maka dari hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Jadi tanpa hukum Taurat, manusia tidak akan mengenal dosa. Paulus sendiri menyadari dalam kehidupannya, justru hukum Taurat itu dia mengenal dosa. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu adalah hukum Taurat yang mengandung sesuatu yang mendatangkan dosa ketika kita tidak melakukan perintah itu. Untuk itu, oleh adanya hukum Taurat, kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah, dan untuk dosa kita masing-masing kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita juga ingat bahwa akibat dari dosa atau upah dosa itu adalah maut. Jadi maut sementara berkuasa bukan sekarang ini saja, melainkan sejak zaman Adam yang adalah gambar Allah sampai kepada Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia Allah itu. Kita menerima karya penebusan dari Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Dan itu menjadi satu pengetahuan bagi kita bahwa yang pertama, jangan kita terus bergaul dengan dunia ini. Karena kita akan terus berada di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah maut. Yang kedua, kita ingat bahwa di dalam hukum Tuhan dan juga teringkas dalam dua hukum yang terbesar, dari dua hukum Tuhan ini akan memberikan kepada kita suatu jalan dan keselamatan berjumpa dengan Tuhan ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ketika kita ingat bahwa hidup ini misteri, hidup ini hanya sementara, kita adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Untuk itu kita harus hidup dengan tertib dan teratur menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sehingga Yesus yang mati dan bangkit, Ia akan memberikan kepada kita keselamatan di dalam kerajaannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah tempat kita mengadu. Tuhan Yesus adalah tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita.
Jangan sampai kita takut, gelisah untuk menghadapi hidup, ataupun kita takut untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh, kita bertobat, menanggalkan semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga selamat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita dalam sepanjang hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, firman-Mu telah kami dengar bersama. Kami yakin dan percaya lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu mau teraikan firman-Mu di dalam hati kami sebagai orang-orang yang percaya yang telah mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup ini tidak sia-sia tetapi bermakna ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk semua orang percaya yang ada, yang mengalami berbagai-bagai kehidupan mereka. Mungkin saja mereka mengalami masalah, beban-beban kehidupan. Tuhan Yesus tempat di mana mencurahkan isi hati. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kepada kami sehingga kami tidak takut menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Menjalani kehidupan di dunia ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami lemah, kami terbatas. Tetapi Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Biarlah jadikan hidup kami berharga. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.